Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa beraktivitas seperti biasa dalam kondisi yang tidak biasa. Makanya PD Persis Kabupaten Cianjur melalui lensa syiar mengadakan kegiatan yang bersifat tatap muka jarak jauh. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk sama-sama memperhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan ujian kehidupan atau ujian di dalam kehidupan manusia. Betapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ujian yang Allah berikan terhadap kita sebagai hambanya. Di antaranya di surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman-Nya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik di dalam amalnya. Di dalam ayat tersebut bisa kita fahami sebagaimana para mufasir memberikan penjelasan bahwa manusia itu khuliqom mufattanan. Manusia itu diciptakan tidak lepas dari ujian. Artinya setiap ujian yang datang kepada manusia termasuk kepada kita itu adalah sunatullah, ketentuan Allah yang tidak mungkin kita menghindar dari ujian tersebut. Seperti pada kesempatan ini di belahan dunia ini, hampir di tiap negara, Allah sedang menguji hambanya dengan ujian yang sangat mengerikan, yaitu dengan munculnya wabah virus corona yang memang membuat manusia menjadi paranoid. Itu adalah ujian. Lebih jelasnya lagi kita bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walana bluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah akan menguji kalian, menguji kita itu bil khairi wasyar, dengan sesuatu yang bersifat mengerikan, tidak enak, menyakitkan, pahit. Kemudian juga kata Allah, kami menguji dengan sesuatu yang bersifat menyenangkan. Al-khair, kebaikan. Nah dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah menguji kepada manusia itu satu ujian yang menyenangkan, yang membuat manusia yang menerima ujian berbahagia. Kemudian Allah menguji manusia dengan sesuatu yang menyakitkan atau yang dirasakan pahit oleh hamba yang diujinya. Dari dua ayat tadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya ujian adalah sunatullah yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Bahkan di dalam ayat pertama bukan cuma di dalam kehidupan. Al-mauta di dalam kematian juga Allah akan menguji. Salah satu contoh ketika kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di alam dunia itu adalah fitnatun fil akhirah. Adalah ujian ketika kita sudah meninggal di akhirat. Makanya di dalam hal ini tidak mungkin kita bisa melepaskan diri dari ujian Allah, karena itu sunatullah. Yang pasti bagaimana kita menyikapi setiap ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam beberapa keterangan bahwa kita sebagai manusia itu tidak bisa melepaskan dari 4 perkara.
yang bersifat menyenangkan dan yang bersifat menyakitkan. Pertama, kita tidak mungkin lari dari nikmat Allah. Sebesar apapun, pasti manusia merasakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, satu saat manusia akan kena musibah. Sesuatu yang menimpa kepadanya dan membuat dia merasa sakit atau terasa pahit. Terasa menyesakkan dada. Itu tidak bisa dipungkiri. Baik yang menyenangkan datang kepada kita atau yang menyakitkan datang kepada kita, itu adalah sunatullah, ketentuan-ketentuan Allah yang tidak bisa dibantah. Hanya yang jelas kita perlu menentukan sikap, dan Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah SAW telah memberikan memberikan gambaran, memberikan petunjuk supaya kita benar di dalam menyikapi seluruh ujian yang Allah berikan kepada kita, baik yang menyenangkan atau yang menyakitkan. Pertama, ketika kita menjadi orang yang mendapatkan anugerah, maka Allah menuntut kita agar kita bersifat syukur. Sehingga Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sudah jelas dan kita sudah paham semuanya. Kemudian ketika Allah menguji hambanya dengan suatu yang menyakitkan, maka Allah merintahkan kepada kita, isbiru, bersabarlah, wabasyiris sabirin, dan sebagainya. Nah, kemungkinan ketiga, kita menjadi manusia yang senantiasa taat kepada Allah. Tapi di satu sisi tidak mustahil kita kena kepada perbuatan yang maksiat juga. Itu adalah dalam rangka perputaran amaliyah kita di dalam kehidupan. Allah sengaja ciptakan manusia seperti itu sebagai bentuk ujian kehidupan. Satu saat kita mendapatkan kesenangan, satu saat kita mendapatkan kesengsaraan, satu saat kita menjadi orang yang taat dan berbakti kepada Allah, tapi di satu saat kita kena kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah, kita kena kepada perbuatan maksiat. Maka bagi seorang mukmin sejati, tentunya kita tidak bisa menghindari apa yang Allah tentukan kepada kita, tapi kita dituntut bisa menyikapi sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Muhammad SAW. Kita menjadi orang yang mendapat nikmat, dituntut untuk bersyukur. Itulah sikap seorang mukmin. Kita diberi musibah, kita dituntut untuk sabar. Itu adalah sikap seorang mukmin. Kita menjadi orang taat, maka melandasi ketaatan itu dengan keikhlasan. Dan ketika kita kena kepada perbuatan maksiat, maka Allah menuntut kita agar kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 sikap inilah yang perlu ditentukan oleh kita sebagai hamba-hamba pilihan Allah. Ketika kita menerima ketentuan Allah, baik yang dirasakan manis atau menyenangkan, atau yang dirasakan oleh kita sebagai sesuatu yang pahit dan menyakitkan. 4 perkara tadi tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita, dan kita sebagai hamba-hamba Allah tidak bisa melepaskan diri dari 4 kemungkinan tadi. Kemungkinan menjadi orang yang mendapat nikmat, kemungkinan menjadi orang yang mendapat musibat, kemungkinan menjadi orang yang taat, dan kemungkinan menjadi orang yang maksiat. Maka bagi seorang mukmin yang terpenting adalah menentukan sikap yang tepat sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya di dalam menyikapi 4 perkara tadi yang merupakan ujian dari kehidupan kita sebagai manusia. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.